Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julfiranto Lamali dengan stambuk J301-20014. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia anorganik, khususnya pada percobaan reaktivitas ion-ion logam transisi. Kebetulan juga percobaan ini termasuk dalam percobaan 6 di praktikum kimia anorganik itu sendiri. Lanjut, adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui reaktivitas ion-ion logam transisi. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam terkait hasil dan pembahasan untuk percobaan reaktivitas ion-ion logam transisi itu sendiri, sebelumnya saya akan menjelaskan landasan teori terkait percobaan ini. Nah, apa sih itu unsur transisi? Unsur transisi itu adalah senyawa-senyawa atau unsur-unsur yang berada di orbital D pada logam tabel periodik unsur. Nah, unsur transisi itu terdiri dari 1 sampai dengan 8 golongan, yaitu golongan 1B sampai dengan 8B. Untuk logam transisi ini sendiri sifatnya itu sama dengan sifat katalis. Sifat katalis. Nah, dan juga bisa termasuk dalam senyawa kompleks, yang mana senyawa kompleks itu adalah senyawa logam yang direaksikan dengan senyawa logam lainnya, atau senyawa logam yang direaksikan dengan senyawa ligan gitu. Untuk reaktivitas ion, reaktivitas ion transisi itu dapat diketahui dengan adanya tanda perubahan warna atau terbentuknya suatu endapan dengan menambahkan suatu reagen. Nah, reagen yang digunakan ini nantinya itu pada praktikum ini yaitu yang pertama natrium hidroksida 50%. Yang kedua, natrium hidroksida dengan 2 molar. Yang ketiga, kalium thiocyanat atau KSCN. Yang keempat, amonium hidroksida atau NaH4OH. Dan yang terakhir, reagen yang terakhir itu natrium karbonat Na2CO3. Nah, reaktivitas ion-ion transisi itu sendiri semakin ke kanan dari urutan tabel periodik unsur itu semakin ke kiri itu semakin tinggi reaktivitas ion-ion dari logam transisi itu sendiri. Nah, dan semakin ke atas itu akan semakin tinggi pula reaktivitas ion-ion logam transisi itu sendiri. Dan pada percobaan ini senyawa yang digunakan itu adalah senyawa yang berada pada urutan atau deretan pertama di logam transisi. Dan setiap golongan 1 sampai dengan golongan 8B itu ada salah satu unsur yang mewakili setiap golongan gitu. Nah, lanjut untuk alat dan bahan dan alat pada percobaan ini sendiri, yaitu bahan mangan klorida atau MnCl. Yang kedua, amonium besisulfat atau NH4 Fe NH3 Fe SO4 2 kali gitu. Yang ketiga, FeNO3 atau besi nitrat gitu. Yang keempat, kromium klorida atau CrCl2.
Yang kelima COCl2 atau kobalt klorida. Yang keenam CuCl2 tembaga klorida. Yang ketujuh yaitu NiCl2 nikel klorida. Yang kedelapan ZnSO4 zinc sulfat. Yang kesembilan NaOH 2 molar. Yang ke-10 NaOH 50%. Yang ke-11 itu NH4OH. Dan yang ke-12 yang terakhir itu natrium karbonat. Nah, adapun alat yang kita gunakan itu yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, dan botol semprot. Nah, kita masuk dalam hasil pengamatan. Nah, adapun hasil pengamatan itu yang pada perlakuan pertama yaitu ini, dan perlakuan kedua yaitu ini, dan perlakuan ketiga yaitu ini, perlakuan keempat yaitu ini, perlakuan kelima yaitu ini. Nah, pasti berpikir dalam setiap perlakuan. Nah, pasti berpikir kita bagaimana cara kerjanya. Nah, adapun cara kerja yang akan kita lakukan yaitu dengan menambahkan setiap senyawa logam transisi dengan reagen-reagennya. Nah, yang kita pakai untuk senyawa transisi itu ada 8 senyawa logam transisi. Dan yang kita pakai itu reagennya itu ada 5 gitu. Jadi langkah kerjanya ambil 8 tabung, ambil masing-masing dalam tabung, isi senyawa logam transisi yang sebelumnya sudah saya bilang, masukkan pada setiap tabung. Nah, setelah itu tambahkan reagen pada setiap tabung, dan reagen pertama yang kita gunakan yaitu natrium hidroksida 50%. Itu akan ditambahkan pada setiap tabung yang berisi senyawa logam transisi itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian setelah dilakukan perlakuan itu, amati perubahan apa yang terjadi gitu. Nah, setelah itu kita lanjut pada perlakuan 2. Perlakuan 2 itu sama saja, tetapi reagen yang ditambahkan itu berbeda. Perlakuan 2 itu reagen yang ditambahkan yaitu natrium 2 molar, sedangkan dan perlakuan 3 itu sama juga, tetapi reagennya berbeda. Reagen pada perlakuan 3 yaitu KSCN, reagen pada perlakuan 4 yaitu amonium hidroksida, dan reagen pada perlakuan kelima yaitu natrium karbonat. Nah, kita masuk pada pembahasan. Pembahasannya, oke? Pada perlakuan pertama itu menyiapkan 8 tabung reaksi, disiapkan 8 tabung reaksi dan ditambahkan masing-masing 8 senyawa yang akan kita gunakan, senyawa logam transisi. Nah, setelah itu masukkan reagen natrium hidroksida 50% yang menghasilkan warna berturut-turut, warna coklat, hijau tua, warna oranye, dan terdapat endapan, warna hijau tua lagi, warna ungu dan terdapat endapan, warnanya tetap dan terdapat endapan, warna biru dan warna tetap tetapi terdapat endapan, yang terakhir warna putih. Nah, fungsi penambahan reagen itu sendiri adalah untuk sebagai reaksi yang menentukan, sebagai reaksi yang akan membantu menentukan
reaktivitas ion-ion logam transisi itu sendiri. Nah, hal ini sama dengan literatur yang kita dapatkan, yaitu menurut Hunur 2012 bahwa NiCl2 menurut Hunur 2012 bahwa apabila ZnSO4 ditambahkan dengan natrium hidroksida 50% itu akan membentuk endapan putih yang merupakan senyawa Zn hidroksida atau zinc hidroksida atau Zn dalam kurung OH2. Nah, lanjut pada perlakuan kedua, pembahasan perlakuan kedua, yaitu caranya sama, tetapi reagen yang ditambahkan berbeda, yaitu NaOH2 molar yang menghasilkan warna berturut-turut, yaitu warna hijau, tetapi yang pertama warna hijau, baru hijau larut dalam larutan, yang ketiga warna ungu, yang keempat warna hijau tua, yang kelima ungu, tetapi terdapat suatu endapan, yang kelima warna biru dan terdapat endapan, yang ketujuh warna hijau muda tetapi terdapat endapan, yang kedelapan warna putih dan terdapat endapan. Warnanya tetap dan terdapat endapan. Nah, hasil yang kita dapatkan pada percobaan ini itu sesuai dengan literatur, sebagaimana menurut Hunur tahun 2012 bahwa NiCl direaksikan dengan natrium hidroksida 2M menghasilkan endapan berwarna hijau sebagai uji positifnya, gitu. Lanjut pada pembahasan yang ketiga. Yaitu prosedurnya sama, tetapi reagen yang ditambahkan berbeda, yaitu KSCN menghasilkan senyawa berturut-turut tetap bening, warna merah tua, biru gelap, merah tua lagi, menjadi warna hijau, warnanya tetap dan terdapat endapan, dan yang terakhir warnanya tetap lagi. Nah, hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan literatur. Menurut Hunur tahun 2016 pula, yang mana menyatakan bahwa nikel klorida NiCl2 ditambahkan atau direaksikan dengan KSCN menghasilkan larutan larut dan membentuk larutan NiSCN2. Lanjut pada prosedur perlakuan yang keempat, yaitu perlakuannya sama, tetapi reagen yang ditambahkan berbeda, yaitu NH4OH. Nah, hasil yang kita dapatkan berturut-turut, yaitu warnanya krim, abu-abu, oranye, abu-abu, ungu, tetapi terdapat endapan, warnanya tetap lagi, dan warnanya putih, dan yang terakhir warnanya putih. Nah, hasil yang kita dapatkan pula sesuai dengan literatur. Literatur menurut apa? Literatur menurut Hunur tahun 2012 pula. Nah, sebagaimana menyatakan bahwa nikel klorida NiCl2 ditambahkan atau direaksikan dengan KSCN itu direaksikan dengan NH4OH. KSCN itu yang reaksi ketiga, perlakuan ketiga. Mohon maaf, NH4OH akan membentuk larutan yang kompleks. Gitu. Nah, lanjut ke pembahasan perlakuan terakhir.
pembahasan perlakuan terakhir, perlakuannya sama, tetapi apa? Ya, sama lagi. Reagennya yang berbeda lagi gitu. Nah, reagennya pada pembahasan yang kelima yaitu natrium karbonat, Na2CO3. Nah, di sini hasil yang kita dapatkan berturut-turut itu warna putih, abu-abu, coklat gabungan coklat dengan oranye, abu-abu lagi, ungu tetapi terdapat endapan, warnanya tetap dan terdapat endapan, ungu terdapat endapan, yang terakhir warnanya menjadi putih. Nah, hal ini tidak sesuai dengan literatur yang kita dapatkan. Sebagaimana literatur menurut Ranpawati tahun 2014 yang menyatakan bahwa larutan NiCl2, apabila larutan NiCl2 direaksikan dengan natrium karbonat, itu akan membentuk endapan putih yang merupakan endapan NiCO3, nikel karbonat. Nah, demikian tadi itu pembahasan dari praktikum anorganik pada percobaan reaktivitas ion-ion logam transisi. Saya akan menyimpulkan bahwasanya senyawa transisi adalah senyawa yang terdapat pada orbital B. Baru senyawa transisi itu umumnya bersifat katalis. Baru reaktivitas ion itu dapat dilihat dengan adanya perubahan warna dan terdapatnya suatu endapan. Dan yang terakhir itu pada percobaan reaktivitas ion-ion transisi kita menggunakan 5 reagen, yang mana reagen pertama natrium hidroksida 50%, yang kedua natrium hidroksida 2 molar, yang ketiga KSCN, yang keempat NH4OH, yang kelima natrium karbonat. Nah, demikian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.